Wujudkan raih harkat tertinggi, perguruan Darul Hikam, membangun jati diri Indonesia, berawal prestasi tanpa pada tirani, dipercaya ibu berdiri. Kamilah generasi penerus bangsa ini, disiplin, jujur, ikhlas berbagi. Masa depan terbentang, penuh dengan tantangan, kami siap di depan. Darul Oke, untuk acara selanjutnya, anak-anak semuanya, Ibu ingatkan kembali untuk kegiatan hari ini, anak-anak semuanya tetap di-mute ya. Untuk selanjutnya, kita ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Yuniadi Yusuf, SPD, kepada Bapak Yusuf, saya persilahkan. Anak-anak, untuk kegiatan ini, sana sebentar lagi ada yang mungkin mau habis atau gimana ya paspornya. Oke. Oh, Pak Yusuf sudah bergabung. Oke, assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Oke, Pak Yusuf, untuk saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini anak-anak kita bisa bertemu walaupun dalam Zoom kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat semua. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersenang-senang, kita akan bermain sambil belajar. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan di hari ini untuk mengunjungi beberapa tempat yang ada di luar negeri nanti, kalian bisa mengambil manfaat dari segala kegiatan yang kita laksanakan di hari ini. Anak-anak sekalian, banyak sekali nanti pengalaman-pengalaman yang nanti dapat kalian dapatkan dan Pak Yusuf sepertinya hang Pak Yusuf. Ya, Pak Yusufnya nggak ada ini ya? Nge-hang mungkin jaringannya merah. Jaringan merah ya. Oke, sudah Pak Yusuf. Kali Pak Yusuf. Di unmute Pak Yusuf, mohon. Assalamualaikum Pak Yusuf. Masih unmute di mute Pak Yusuf. Ya, masih di mute Pak. ya. Oke. Silakan, Pak. Ya, silakan Pak Yusuf, dilanjutkan Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, dilanjut. maaf jaringannya agak susah ini. Kebetulan saya ada di luar kota. Ya, intinya anak-anak sekalian, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak sekalian, bisa mendapatkan pengalaman bagi anak-anak sekalian, bisa memberikan pembelajaran bagi kalian di setiap kegiatan kalian di kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, bila bisa berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas sambutannya. Oke, anak-anak semuanya, alhamdulillah ini ya. Tadi yang diberikan Pak Yusuf, sambutan dari Pak Yusuf, anak-anak kita tetap semangat ya, dan jangan lupa hari ini kita tersenyum ya, biar memberikan aura positif buat teman-teman yang lainnya ya, insya Allah, dan memberikan kelancaran untuk kegiatan hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu adalah acara inti, yang mana kita akan mengikuti kegiatan BLA secara virtual ke Sydney, bagaimana di sana acaranya seperti apa, kita melihat binatang di sana apa aja,
aja gitu yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Heben. Nah, untuk acara inti saya akan serahkan kepada Pak Heben atau Pak Kenny, mangga untuk kepada Pak Kenny ya, mangga. Silakan Pak Kenny. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kelihatannya muridnya sudah mencapai target ya. Jadi kita mulai saja Bu ya, sudah bisa dimulai sekarang. Kalau gitu saya serahkan langsung ke Pak Heben. Silakan Pak Heben. Selamat pagi Pak Heben, selamat bertugas, sukses Pak Heben. Oke, terima kasih Pak Kenny, terima kasih Bu Santi, terima kasih juga adik-adik, Bapak Ibu guru semua dan juga adik-adik yang sudah hadir di sini luar biasa. Ya, kembali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua, selamat pagi. Dan kita sekarang akan menuju ke Sydney. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu Sydney itu di mana sih sebetulnya ya. Adik-adik kan kita sekarang di Indonesia nih. Nah, saya akan tunjukkan dulu Sydney itu di mana ya. Jadi kita akan share screen ya. Nah, ini adalah Sydney. Nah, kalau saya perkecil sedikit, nah, jadi kurang lebih di arah kalau Indonesia itu di selatan Indonesia. Dia ada di satu pulau yang namanya Australia. Pulau ini besar banget, saking besarnya pulau ini dinamakan benua. Jadi ada di dunia kan ada beberapa benua, adik-adik ya. Ada benua Afrika, ada Amerika, ada Asia, ada Eropa, dan Australia. Nah, Australia ini adalah benua yang paling kecil, tapi juga merupakan satu negara, ya negara Australia. Nah, kalau kita terbang, adik-adik sekalian, dari Indonesia ya, dari sini nih, dari Indonesia nih, dari Soekarno-Hatta ya, terbang ke Sydney itu kurang lebih 7 jam nih, 7 jam sampai di sini, ya di Sydney. Nah, di sini kita nanti akan berkunjung ke beberapa tempat. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal provinsi, ya kita ada 34 provinsi. Di Australia itu tidak dikenal provinsi, tapi mereka mengatakannya teritori. Jadi teritori. Nah, ada beberapa teritori yang ada nih. Kalau kita lihat kotak-kotaknya, ini pembagian teritori atau kayak kita tuh di provinsinya. Jadi ada teritori Queensland di sini ya, ada teritori North Australia atau Australia Utara, ada West Australia yang barat, ada yang Australia Selatan, dan ada New South Wales. Dan ada satu teritori khusus, yaitu di sini, kecil sendiri. Ini ada di daerah namanya Canberra. Ini adalah wilayah ibu kota dari Australia. Ini Canberra yang ini nih, Canberra. Nah, ibu kotanya Australia. Kalau Indonesia kan ibu kotanya Jakarta. Nah, kalau Australia ibu kotanya Canberra. Nah, kita akan terbang ke Sydney sini. Ya, ke Sydney sini. Ini adalah ibu kota dari New South Wales Territory, ya, New South Wales Territory. Jadi ini adalah ibu kota. Nah, kayak misalnya Jawa Barat ibu kotanya apa? Bandung, gitu ya. Nah, kemudian juga New South Wales ibu kotanya Sydney. Tapi negara Australia, ya negara Australia ibu kotanya Canberra. Ya, kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta. Nah, kalau Australia ibu kotanya Canberra. Jadi adik-adik bisa ngerti ya. Nah, jadi kita tahu nih sekarang Sydney itu letaknya kurang lebih di selatannya Indonesia. Nah, jadi kita lihat nih di bola dunia ya. Nah, kita akan terbang nih 7 jam ke sini ya. Nah, sekarang akan saya ajak nih adik-adik terbang. Kita terbang. Mau nggak terbang ke Australia ya? Ke Sydney. Yuk kita terbang sekarang. Yuk kita terbang. Iya, kita naik pesawat terbang ke Australia sebentar ya. Saya akan ambil pesawatnya. Panggil dulu pesawatnya biar kita bisa terbang ke sana. Oke. Siap ya? Ya. Ini kita naik pesawat Garuda, adik-adik sekalian ya. Kita harus pakai pesawat nasional karena kita bangga dengan Indonesia. Jadi kita naik di sini. Pak, ongkosnya berapa? Ongkosnya sekitar 10 juta. Pak, naik pesawat Garuda Indonesia? Iya, kita naik pesawat nih. Kalau udah duduk kita Gabung dulu, Pak. Iya, kita duduk. Nanti kita udah duduk baru kita terbang. Kalau belum duduk belum terbang. Ya kita duduk dulu. Nah, baru nih. Ada nama-namanya? Nah, kita duduk nih. Oke, kita siap terbang ya. Yes, kita terbang ke Australia. Bentar ya, saya perbesar aja. Gila, pesawatnya gede banget. Ya.
Tapi kalau virtual ini ada yang sekalian kita terbangnya cepat pakai pesawat yang mesinnya turbo super jet maksimum. Wah, keren banget. Hanya beberapa detik aja, beberapa menit ya, kita udah nyampe nih di Sydney. Yeay, kita udah nyampe di Sydney. Keren banget. Ini ada sungai, namanya Sungai Cook ya, yang barusan kita lewat. Nanti kita akan lihat lagi ya. Oke, sebentar lagi kita mendarat ya. Bapak putus-putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak takut keluar sendiri. Iya, nanti udah masuk lagi kan? Oke. Nah, oke, kita sudah mendarat nih adik-adik sekalian. Wah, udah mendarat di Sydney, ibu kota dari New South Wales ya. Yes. Nanti kalau kita udah berhenti baru kita keluar ke bandara ya. Turun juga nanti. Iya. Nanti juga kita harus bareng-bareng, jalan, tapi kita langsung keluar ke bandara. Pesawatnya gede banget. Nah, gitu ya. Oke, sebentar. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara International Kings Portsmouth. Selamat datang di Sydney. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, kami ingatkan untuk memeriksa barang-barang bawaan Anda. Bapak dan Ibu yang duduk di executive class, dimohon untuk turun terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we just have landed at Kings Portsmouth Airport. Welcome to Ini Sydney. akhir kita dulu ya. Please remain seated until we have reached our final parking position and the seatbelt sign has been switched off. Before disembarking, please check your cabin luggage. Passengers in executive class, wear the smart first. Please goodbye to all of you and thank you for flying Garuda Indonesia. Oke, kita sudah nyampe nih di Sydney. Jadi kita sekarang akan ke luar bandaranya. Yeay, ini Sydney International Airport ya tuh, Sydney International Airport. Di sini kita akan mulai pakai mobil, pakai bus ya. Kita ini ada 100 orang nih. Busnya bus tingkat 3 ya. Busnya harus kudu banyak atau bus panjang banget. Nah, kita sekarang jalan ya adik-adik sekalian ya. Nah, Sydney Airport ini dibangun pada tahun 1919 ya. Jadi pada saat itu ini hanya lapangan biasa dipakai oleh seorang pengusaha untuk teknik. Nah, pengusaha teknik ini lalu merancang pesawat. Pada saat dia merancang pesawat, dia buat lapangan ini untuk menjadi tempat take off atau terbang dan juga landing. Nah, pada saat dia membuat pesawat, adik-adik sekalian, dia ternyata nggak ada orang yang berani untuk menerbangkan pesawatnya. Kenapa? Karena itu adalah pesawat rakitan. Jadi pesawat yang dirakit, yang dibuat di Australia, di Sydney, di tempat teknik itu. Akhirnya ada satu orang yang namanya Nigel Love. Ya, jadi Nigel Love namanya, dia berani menerbangkan. Dia terbangkan pesawatnya dan alhamdulillah dia bisa berputar 2 kali di atas daerah ini, namanya daerah Mascot ya. Lalu berputar 2 kali dan mendarat dengan selamat. Nah, sejak itu Nigel Love menjadi di Sydney. Oke. Nah, kita akan pindah sekarang ke map yang lain. Nah, itu sudah mulai keluar nih. Kita tinggalkan Sydney, Bandara Sydney. Kita akan menuju ke kota Sydney. Kalau perjalanan dari sini, ya tuh lihat perjalanannya ya. Kita perjalanan dari sini kurang lebih 1,5 jam dari sini menuju ke kota Sydney. Nah, kita akan terus jalan adik-adik sekalian dan nanti saya tidak Jalan air aja, Pak. ya kayak gini nih jalannya nih. Jalannya di Sydney kayak gini. Jadi kita bisa lihat nih perjalanannya. Nah, sebelah kiri ini adik-adik sekalian ya. Sebelah kiri ini ada sungai. Namanya Sungai Cook ya. Nah, ini Sungai Cook namanya. Kenapa namanya Sungai Cook? Karena Australia ini, benua Australia itu ditemukan oleh seorang yang pelaut namanya James Cook ya. Jadi namanya James Cook yang menemukan Australia ini. Jadi dulu orang-orang Inggris bilang, wah
ada satu tempat jauh sekali. Jadi itu ratusan tahun yang lalu ya. Jadi pada tahun 1770-an. Ya, jadi itu kurang lebih 500 tahun yang lalu adik-adik sekalian. Orang-orang Inggris di sana bilang, wah ada satu pulau nih jauh di timur jauh. Lalu diperintahkanlah James Cook untuk mencari pulau tersebut. Ya akhirnya James Cook ketemu dengan pulau Australia ini dan dinamakan pulaunya Pulau Australia. Ya. Nah, kita sekarang di Australia ini pertama kita akan ke pantai dulu. Kita akan lihat satu pantai yang terkenal di Australia namanya Pantai Bondi. Ya, Pantai Bondi. Nah, lalu dari pantai kita akan menuju ke The Gap. Ada satu tempat yang terkenal namanya The Gap yang ada di Australia. Nah, setelah dari The Gap kita akan ke namanya Maguire Seat ya atau Maguire Chair. Kita akan menuju ke sana. Lalu dari Maguire Chair kita akan ke Opera House ya. Dari Opera House, ya Opera House itu yang terkenal nih kalau di Sydney ya. Kalau gambarnya putus-putus. Gambarnya putus-putus. Betul nggak Pak Kenny? Gambarnya oke nggak atau suaranya? Aman Pak, aman Pak. Aman Bagus. Pak Sultan ya? Aman Pak. Mungkin jaring. Oke siap, makasih. Ya mungkin jaringan ya, jaringan adik-adik sekalian. Adik-adik memang ini kalau internet, kalau virtual tuh kadang-kadang begini. Kalau jaringannya nggak sama kan, jaringan di tempat adik-adik dengan di tempat kakak nggak sama. Jadi agak sedikit kadang-kadang ada kelambatan. Tapi mudah-mudahan semuanya jelas ya. Yuk kita berdoa, bukan hanya perjalanan di hal nyata aja yang bisa lancar, kita berdoa juga perjalanan di virtual juga berjalan dengan lancar, termasuk signal internetnya ya. Oke. Nah, adik-adik tadi kakak katakan tentang Nigel Love ya, ada satu yang terbang pertama sekali keliling udah penuh. bandara ya. Jadi keliling bandara dia pertama sekali. Nah, Nigel Love ini akhirnya namanya ditaruh di jembatan ini nih, lihat nih namanya. Namanya Nigel Love Bridge. Bridge itu artinya jembatan ya. Nigel Love adalah orang yang pertama sekali menerbangkan pesawat di Australia, apa di Sydney, ya di Sydney, ya Nigel Love namanya. Oke, nah, kita akan jalan lagi. Nah, akan saya percepat ya adik-adik sekalian ya. Kita akan langsung menuju ke tempat yang dekat aja ke kota. Nah, kita akan langsung ke sini aja ya. Kita ini perjalanannya nih, kalau kita mau dekat ke kota, kendaraannya malah rame nih. Sama dengan di Indonesia juga kendaraannya rame. Tapi di Australia itu ada yang beda sedikit. Kalau di Indonesia nih, kalau adik-adik perhatikan ya, nanti kalau adik-adik udah besar, udah bisa nyetir mobil, ya udah bisa nyetir mobil. Nah, nanti ikuti aturan lalu lintasnya. Seperti di Australia ini ya, mereka jalan itu selalu ada di jalur setengah sini, jalur yang ada di antara garis-garis ini. Mereka nggak pakai jalur yang ini. Jadi kalau lihat nih, ada kan jalur putih. Nah, mereka selalu di antara jalur putih, nggak pernah ada di jalur yang putihnya. Jadi yang jalur putihnya bebas. Kenapa? Agar jaga keamanan. Agar tidak terjadi tabrakan. Kalau orang ada yang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, itu akan menjadi bahaya gitu ya. Jadi itu di Australia dan beberapa negara yang lain. Jadi Indonesia juga harus bisa kayak gitu. Jadi tertib, jalannya bagus, dan semakin sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi. Nah, adik-adik nanti kalau udah gede ya udah bisa nyetir mobil. Nah, selalu ikuti rambu-rambu lalu lintas peraturan. Jadi marka jalannya itu diperhatikan, jangan sampai kita ada di sini. Nah, ada satu lagi nih adik-adik yang kakak pelajari waktu kakak berkunjung ke Sydney. Misalnya gini, kalau misalnya Maaf tadi Nadib keluar. ya, nah kalau kita lihat nih di sini misalnya ngasih sen ya. Nah, kendaraan yang di belakangnya itu akan menahan, akan memperlambat sehingga yang ngasih sen ini bisa masuk ke jalur sini ya. Nah, tapi jangan misalnya kalau udah ngasih sen itu malah buru-buru biar jangan disusul. Nah, kalau di Australia enggak. Nah, lebih baik begitu. Jadi siapa yang ada di belakangnya lihat ada yang ngasih sen ke kiri, sen ke kanan, nah itu dikasih jalan. Mobil kita perlahankan sedikit, rem sedikit biar dia bisa masuk. Nah, setelah itu baru kita jalan lagi gitu ya. Itu khas di Australia. Nah, sekarang kita langsung ke kotanya. Ini udah mau kota. Nah, kita akan sudah di kota sekarang. Nah, itu kita
sekarang masuk ke kota nih adik-adik sekalian ya. Ini kota Australia nih. Jalur hijau yang ini ya, kalau kita lihat jalur hijau, ini adalah jalur untuk sepeda. Ya, ini jalur sepeda nih untuk kalau kita naik sepeda, adik-adik sekalian ya, kita ada di jalur hijau ini ya. Jadi ini untuk sepeda kalau kita olahraga ya pakai sepeda, ada di jalur hijau terus nih, kayak ada lambangnya nih, sepeda. Jadi yang jalur hijau itu adalah untuk sepeda. Adik-adik siapa yang suka naik sepeda? Naik sepeda ya kalau misalnya di jalan ya ready ya, wah suka naik sepeda. Nah, kalau di jalan nanti kalau naik sepeda ya itu harus di jalur hijau. Nah, di Jakarta sudah ada, di Bandung juga sudah ada jalur sepeda yang pakai warna hijau. Jadi harus di jalur hijau, tidak boleh keluar dari jalur hijau adik-adik sekalian ya. Kenapa? Itu tempat yang aman. Nah, mobil juga itu nggak boleh masuk ke jalur yang hijau. Nah, adik-adik sekalian, di sebelah kanan nih, ya sebelah kanan, ini sebelah kanan lagi ada pintu masuk nih. Ya, ini pintu masuk nih. Ini namanya Centennial's Gate atau gerbang Centennial. Nah, gerbang Centennial ini adalah gerbang untuk ke satu taman. Di dalamnya itu ada 4 taman bermain. Ya, ada 4 taman bermain. Ada namanya adalah Moore Park, ada Centennial Park, atau Taman Moore dan Taman Centennials, dan Queen's Park atau Taman Ratu, dan Parklands. Jadi ada 4 nih. Jadi kalau adik-adik kalau di Australia, di Sydney ya, adik-adik pas musim libur nih, keluarga-keluarga akan datang ke sini, itu mereka menikmati taman ini, Taman Centennials gitu ya. Taman Centennials ini ada kayak Dufan. Jadi ada permainan-permainan. Tapi kalau yang Moore Park ya atau Taman Moore itu taman biasa untuk bisa banyak pohon, banyak segala macam. Nah, nanti saya akan ajak adik-adik sekalian ke taman juga, tapi di Botanical Garden atau Taman Botani yang ada di dekat Mrs. Maguire Chair ya. Ups, ini saya harus ke sana kok, mesti ke sini. Bentar ya, ada di sekalian. Udah. Kita ke sini. Nah, oke ya, kita jalan lagi. Nah, kita akan menuju ke Bondi sekarang, Pantai Bondi. Nah, oke. Oke, kita jalan, adik-adik sekalian ya. Oke. Nah, sekarang saya pindah lagi ya mapnya biar di jalan. Nah, kita lihat nih adik-adik sekalian di Sydney, seperti juga di Bandung ya. Kalau adik-adik jalan di Bandung, banyak pohon, teduh, enak ya. Jadi udara juga jadi baik kalau banyak pohon. Jadi adik-adik, pohon itu harus dipelihara karena pohon itu memberikan kesejukan dan juga memberikan oksigen. Karena kalau kita kekurangan oksigen, kita nggak bisa nafas. Udara semakin panas kalau oksigennya semakin berkurang ya. Oke, nah kita akan pindah lagi nih. Kita akan ke dekat Bondi. Nah, ini adalah daerah perumahan. Jadi sekalian ya, orang-orang Australia rumahnya kayak gini, seperti ini di beberapa tempat. Tapi kalau yang ini dekat area pantai, kalau di kotanya itu mereka tinggalnya di apartemen, tidak seperti ini di rumah tapak ya, jadi rumah yang ada di bawah. Ya, ini, nah kita akan lihat sekarang daerah pantainya nih adik-adik sekalian ya. Kita akan masuk ke kawasan pantai. Siapa adik-adik yang suka main ke pantai? Banyak yang suka main ke pantai? Aku. Oke, ada siap. Ada siap bagus. Ya, yuk. Oke, kita sebentar lagi sampai di pantai ya. Aku. Aku Bu. Suka bareng saudara. Oh, sering ya. Oke. Bali. Aku juga sama. Pantai Bali, yeah. Nah, ini juga sama kayak di Pantai Bali tempatnya sebentar ya. Kakak tunjukin nih pantainya seperti apa. Nah, ini dia pantainya. Wow, pantainya keren banget ya. Nih lihat pantainya ya. Ya, Faru juga sering ke pantai ya. Ada beberapa yang wah semuanya suka pantai. Arkan juga suka pantai, Dilara juga suka pantai. Wah, Faiz juga suka pantai. Nasya juga. Waduh, keren-keren. Suka pantai semua. Oke, keren-keren sip. Nah, ini pantainya adik-adik sekalian ya. Nah, ini daerah pantai namanya Bondi ya, Pantai Bondi. Nah, Pantai Bondi ini pantai yang bersih banget ya. Mereka pelihara kebersihannya. Jadi, kalau adik-adik ke pantai di Australia, di Sydney ya, kayak gini nih pantainya bersih ya. Nah, di Indonesia juga banyak pantai bersih karena kita negara kepulauan, kita punya lebih dari 14.000 pulau.
hingga pantai di kita juga banyak dan banyak juga bersih gitu ya. Jadi kita bisa nikmati pantai di Indonesia juga ya. Tapi memang kadang-kadang kita juga pengen menikmati pantai yang ada di luar negeri gitu ya. Oke, nih ini namanya Pantai Bondi. Ya, ini Pantai Bondi namanya. Ya. Oke. Nah, kita akan jalan sekarang. Kita lihat nih adik-adik sekalian ya. Nah, ini adik-adik coba dicek dengan itunya adik-adik sekalian, kalau nggak ada suaranya cek dengan mikrofonnya, dengan speakernya. Oke. Bagus Pak Evan. Ya, aman. Iya. Nah, ini ada lifeguard. Lifeguard ini adalah untuk pertolongan di pantai. Jadi setiap kali ada di pantai, adik-adik akan lihat nih, lifeguard ini adalah untuk pertolongan. Jadi kalau ada orang yang mungkin di laut itu dia tenggelam gitu ya. Nah, nanti yang dari sini nih perhatikan, jadi dia petugas di sini akan mengawasi kegiatan di pantai hingga mereka bisa diawasi. Nah, adik-adik sekalian, kalau main di sini di pantai ini memang agak sedikit perlu ikut peraturannya ya. Kalau saya tunjukin di sini ya. Nah, ini di sini di pantai ini nih ada bendera yang kuningnya. Jadi di sini ada bendera kuning nih. Ini ada bendera kuning ya. Nah, ini bendera kuning di sini sampai ke sana, nanti di sebelah sana ada bendera kuning. Nah, yang berenang itu hanya boleh di daerah sini. Nggak boleh di sini. Nggak boleh di sini. Kenapa? Karena di sini nggak bisa diawasi oleh petugas pantai. Jadi adik-adik juga kalau datang ke pantai di Bali, datang ke pantai di Pangandaran gitu ya, itu ada tempat-tempat yang hanya diizinkan untuk berenang. Nah, adik-adik harus ikut aturannya karena tempat-tempat tersebut diawasi oleh para penjaga pantai, sehingga kalau ada apa-apa ini kita bisa ditolong dengan segera karena mereka akan terus melihat daerah ini ya, daerah yang ada bendera kuningnya nih, ini ada tanda kuningnya, itu adalah tempat di mana kita bisa berenang ya. Oke, kita naik lagi ke sini. Oke, sekarang kita jalan lagi ya adik-adik ya, kita akan Nadif jalan. suka main ke pantai tapi Nadif belum bisa renang. Belum bisa renang ya, pakai pelampung dulu nanti, bisa pakai bahan pelampung ya. Karena bisa renang. Ya. Oke, nah kalau misalnya kalau di sini adik-adik sekalian, kalau misalnya mau ganti baju, mau mandi, itu tempatnya di daerah sini nih. Maaf, bentar ya ke depan. Di sini tempatnya di sini nih. Kalau mau mandi, mau ganti baju, di sini. Ya, ini semuanya gratis, nggak bayar. Jadi kita bisa masuk ke sini gratis untuk menikmati kawasan pantai ini. Ya, ini namanya Pantai Bondi, ya Pantai Bondi. Nah, sekarang kita akan jalan lagi nih adik-adik ya, terus jalan. Jadi kita akan lihat nih tempat lainnya. Sekarang kita tinggalkan Pantai Bondi dan kita akan menuju ke tempat lainnya. Oke, nah kita akan jalan. Nah sekarang kita akan naik ke sini nih adik-adik sekalian. Kita kan pantai di bawah ya. Kita akan naik ke arah sini nih, ke atas sini nih, ke arah bukit sini ya. Kita akan naik ke bukit yang memisahkan Pantai Bondi dengan The Gap yang akan kita datangi nanti ya. Jadi kita akan ke Pantai The Gap, Pantai The Gap, tebing sebetulnya. Gap itu tebing. Ya kayak kalau kita ke Uluwatu atau kita ke Tanah Lot. Ya, nih. Lihat nih ya, adik-adik sekalian, perhatikan nggak di sini tuh bersih banget ya. Jadi kenapa? Karena mereka nggak pernah buang sampah sembarangan di sini. Lihat nih, trotoarnya adik-adik sekalian ya, trotoarnya tempat jalannya bersih banget ya. Kenapa? Karena itu tadi, mereka nggak pernah buang sampah. Nah, adik-adik juga sama. Kalau ada, misalnya, adik-adik punya sampah, ya sementara belum ketemu tong sampah, pegang dulu. Baru setelah ketemu tong sampah, baru dibuang. Ya, jadi karena itu penting untuk jaga kebersihan. Nah, ini seperti ini nih. Rumah-rumahnya juga semuanya bersih. Nggak ada sampah sedikit pun. Jadi seperti ini tuh. Ya, lihat tuh. Ya, nggak ada sampah. Di jalan-jalan juga nggak ada sampah. Di mana-mana nggak ada sampah. Benar. Iya. Nah, ini yang kita juga bisa pelajari nih kalau kita datang ke luar negeri. Luar negeri itu bersih ya. Nah, kita juga bisa, Indonesia juga bisa untuk bersih. Nah, adik-adik sekalian, yang ini sebentar ya ke depan ya.
Nah, di sebelah kanan ini ya, ini ada kayak cerobong. Ini cerobong ini sebetulnya monumen untuk menandakan tempat golf. Jadi ini adalah daerah golf, namanya Bondi Golf and Diggers Club. Ya, ini tempat golf sebetulnya. Jadi nanti biasanya mungkin adik-adik ada Kayak tower papanya yang tinggi. suka dengan golf. Nah, itu tadi ada tower yang tinggi itu tempat main golf ya, untuk main golf, tempat penanda untuk lapangan golf. Nah, kita akan naik lagi. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan sesuatu nih adik-adik sekalian di sini sebentar ya. Mudah-mudahan cepat kita bisa lihat. Di sebelah kiri ada yang namanya mercusuar. Nah, mercusuar ini adalah tempat untuk tahu, adik-adik pernah tahu mercusuar buat apa? Mercusuar itu untuk peringatan kapal-kapal. Ya, cahaya, betul. Jadi mercusuar itu untuk cahaya lampu yang kuat banget. Nah, kadang-kadang mercusuar ini bisa dilihat dari jarak 45 km. Jadi mercusuar ini penting untuk pelaut, agar pelaut itu kalau malam tahu udah nyampe di darat atau belum gitu ya. Jadi mercusuar ini penting untuk pelaut. Ada mercusuar yang di sini yang dibangun oleh penduduk di sini ya. Tapi sebelum kita melihat mercusuar, kita ganti dulu ya. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini kita terus naik ya. Nah, sebentar lagi. Nah, adik-adik sekalian sebelah kanan ini ya, sebelah kanan nih. Ini adalah pemakaman atau kuburan, daerah kuburan. Tapi kuburan ini menjadi tempat bersejarah nih adik-adik sekalian. Ke depan dikit ya, berkelihatan kuburannya. Nah, ini daerah kuburan nih adik-adik sekalian. Nih daerah kuburan namanya. Namanya adalah South Head Cemetery atau kuburan yang di utara. Jadi di utara ya. Maaf, di selatan, kuburan di selatan. Nah, udah mati semua, nggak ada ngerinya ya. Jadi adik-adik sekalian, ini dibangun pada tahun 1868. Jadi kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu kuburan ini. Dan ini di sini dimakamkan pertama ada gubernur dari New South Wales. Ya, New South Wales itu adalah provinsi atau teritori yang ibu kotanya adalah Sydney. Nah, lalu juga pernah dimakamkan Perdana Menteri Australia pertama, yaitu Edmund Barton. Ini namanya pemakaman selatan. Ya, ini pemakaman yang ada. Nah, sekarang pemakaman itu sudah dijadikan bukti sejarah, jadi nggak boleh dibongkar pemakaman ini. Udah jadi heritage. Heritage itu adalah warisan budaya dari Sydney ya. Jadi warisan budaya dari Sydney. Oke, kita jalan lagi. Nah, adik-adik sekalian, kita akan lihat sekarang tempat ke arah The Gap ya. Oops, maaf. Nah, sekarang di sebelah kanan ini kalau nggak salah ya. Nah, itu ada mercusuar tuh adik-adik sekalian sebelah kanan ya. Nah, ini mercusuar nih. Ini mercusuar ini ya. Namanya Maguire. Jadi Maguire Lighthouse atau mercusuar Maguire. Ini dibangun pada tahun 1818 atau 200 tahun yang lalu ya. Dan ini ketingginya 105 meter. Jadi bisa naik nih adik-adik sekalian ke sini. Ya, kita bisa naik ke atas ya. Kita bisa di sini kita bisa lihat. Nah, dari jendela inilah keluar lampu yang akan sampai jaraknya 45 km bisa terlihat ya. Nah, jadi kalau kapal yang melihat itu tahu, oh itu yang ada lampunya itu darat ya. Hingga kapal tidak akan mendekat ke daerah situ karena kalau ke tempat situ kemungkinan banyak karang. Nah, karang ini sangat bahaya adik-adik sekalian. Kapal bisa karam, kapal bisa rusak, kapal bisa kandas di tempat itu ya. Jadi kita kalau di kapal lihat itu, kapal akan berhati-hati banget ya, tidak akan mendekati mercusuar karena kalau tidak nanti akan nabrak karang dianya. Nah, kadang-kadang mercusuarnya juga kan takutnya mercusuarnya rusak atau lampunya mati. Nah, ada mercusuar cadangan nih adik-adik sekalian di sebelah kanan ini adalah mercusuar cadangan nih ya.
tapi nggak terlalu tinggi ya. Jadi ini nggak boleh masuk kalau yang ini, yang tadi boleh masuk kalau yang ini tidak boleh masuk ya. Jadi ini ada di sini dibilang keep out ya, keep out itu artinya tidak boleh masuk, harus menjauh ya dari tempat ini ya. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke dekat dari the gap ya. Nah the gap ini adalah ini ya, sebentar lagi kita akan menuju ke the gap. Nah sekarang kita akan mendekati the gap-nya adik-adik sekalian ya. Nah, kita akan jalan menuju ke the gap sekarang. Nah, kita akan berhenti di tempat ini di the gap. Nah oke. Nah, adik-adik sekalian, nah ini the gap-nya. Ini, maaf. Saya akan, nah ini adalah kawasan the gap-nya. Kalau saya tunjukin the gap-nya, adik-adik sekalian ya, seperti apa sih the gap-nya? Nah, saya tunjukin di sini ya. Jadi, coba lihat ya. Nah, ini kawasan the gap, ya. The gap ini seperti ini. Jadi tempat kita bisa melihat pemandangan ke laut, tapi ini Ada yang tebing. lihat kita tuh. Ya. Nah, ini tebing gini nih adik-adik sekalian, ya the gap nih. Tebing seperti ini, ya. Jadi ini mungkin kalau ada di pernah ke Bali, pernah ke Uluwatu atau ke Tanah Lot, ya kayak gitu ya. Jadi Nah, kita dia pernah akan ke Bali. ya kalau pernah ke Bali, kalau pernah ke Uluwatu atau ke Tanah Lot, the gap ini kayak gini, karang terjal yang dipakai untuk tempat wisata juga di sini ya. Nah, kita akan sekarang lihat lagi di area yang lainnya the gap ini ya. Kita akan jalan di sini coba ya. Bentar saya coba lihat bisa nggak jalan ke sini. Nah, ini adalah kawasan the gap lagi. Nah, ini jadi kita bisa jalan nih. Kita lihat pemandangan ke laut, ini adalah Laut Hindia namanya ya. Jadi ini Laut Hindia, kita bisa jalan di sini. Nah, orang-orang datang ke sini untuk foto-foto ya, untuk segala macam ya. Tapi ada juga orang yang datang ke the gap ya. Itu juga untuk melakukan, orang yang kadang-kadang ada yang orang putus asa loh adik-adik sekalian ya, datang ke the gap sini, lalu mereka terjun bunuh diri di sini. Wah, itu nggak bagus banget. Tapi memang the gap ada itu. Jadi inilah kawasan the gap ya. Namanya the gap atau Bunuh diri. ya ada orang yang bunuh diri karena putus asa. Itu jelek banget orang kayak gitu. Nggak boleh diikutin. Ya. Ya, ini kita lagi ke sini lagi ya. Ini juga ada taman juga, orang bisa bersantai di the gap kayak gini ya. Ini adalah kawasan the gap-nya. Ya, saya akan coba lihat di sini. Dari sekalian kita bisa lihat apa nih. Nah, ini kita lihat ke the gap. Kita naik dulu ke the gap sebentar. Nah, ini kita jalan nih ke the gap ya. Nah, ini adalah tempat di foto-foto di the gap ya. Oke, kita keluar sekarang dari the gap ya. Ini ada satu telepon di sini ya, untuk mereka yang mau minta pertolongan, bisa telepon lifeline, itu artinya pertolongan untuk darurat ya, untuk kalau ada yang mau celaka dan sebagainya, ini untuk pertolongan emergency phone-nya ya. Oke. Kita jalan lagi. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke tempat tadi adik-adik sekalian ya. Ke tempat tadi kita turun dari bus dari the gap ini. Lalu setelah itu kita akan menuju ke Maguire Chair ya, dari the gap. Kita akan kembali lagi dulu ke tempat tadi. Nah ini, oke, kita lanjut lagi perjalanan kita adik-adik sekalian ya. Kita akan menuju ke bawah kembali ya, dari the gap ya, namanya the gap. Nah sekarang ini sebentar lagi kita akan, kita akan ke bawah aja, langsung ke tempat ini. Kita akan langsung ke daerah sini. Ops, maaf. Nggak boleh ke sini sebentar ya. Bentar. Kenzo, suara saya kecil ya. Coba Kenzo di setting lagi itu speakernya. Ya, mungkin kalau untuk suara yang kecil adik-adik bisa dibantu dengan handsfree ya. Bisa dibantu dengan handsfree. Terima kasih. Ya. Oke. Kita jalan sekarang ke bawah ya, untuk menuju ke, maaf, harus ke sini sebentar ya. Untuk ini di lingkaran ini kita harus ke atas. Kita mau menuju ke Maguire Chair sekalian, ke Taman Botani ini adik-adik sekalian ya. Kita akan menuju ke Taman Botani. Nah, sebentar. Tapi sebelum sampai ke sana,
boleh nggak kita mulai dengan kuis dulu? Adik-adik siap dengan kuis? Ada 3 hadiah nih, adik. Ya, Boleh, oke, boleh. siap ya. Ya, kita kuis dulu nih. Oke, close dulu. Oke, siap-siap ya. Adik-adik tadi ada yang mencatat ya. Kita siap dengan kuis. Pertanyaan-pertanyaannya siap ya. Oke. Pertanyaan pertama, jawabannya harus di chat ya, di chat. Jadi adik-adik tangannya sekarang siap di tempat chat. Oke, tangannya siap di tempat chat. Oke. Pertanyaan pertama. Bapak, aku nggak bisa chat. Nggak bisa chat. Nggak bisa. Aku Bu juga Santi nggak gimana nih? Ada yang nggak bisa chat? Atau pakai suara aja? Enggak, Pak, pakai chat aja, Pak. Kalau pakai suara akan terganggu Bingung dengan nanti yang siapa pakai ini, chat. ada 90 orang lebih. Oke, Iya. adik-adik Kita ya, pakai ya chat kalau Pak. kalau nggak bisa chat, nasib namanya. Iya. Mohon maaf ya Oke, anak-anak mohon maaf semuanya. adik-adik ya. Adik-adik yang nggak bisa chat, ya apa boleh, tapi coba chat ya. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Saya nggak akan menilai apakah hurufnya salah atau enggak. Yang penting maksudnya benar ya, karena kan bahasa ngomong dengan bahasa tulisan beda ya. Oke, nah tadi saya katakan bahwa Australia itu satu negara ya, kayak Indonesia satu negara. Nah, ibu kota Australia apa? Ayo, siapa yang jawab? Wow, keren. Luar Banyak biasa yang ini pada Luar biasa. Wah, luar Raza. biasa. Oke, yang pertama jawab Canberra, betul. Raza. Raza. Nama Raza. Raza. Wih, tepuk tangan. Plok. Raza benar. Luar biasa ya. Raza benar. Raza, keren Raza. Oke, Raza siap ya, nanti hadiahnya minta ke Bu Guru ya, sama Bapak Guru. Oke, betul. Banyak yang jawab, 28 orang jawabnya benar semua. Keren, luar biasa. Ibu Santi saya salut, anak-anaknya paten, keren banget. Oke, pertanyaan kedua, adik-adik siap. Pertanyaan kedua. Raza, kamu nggak boleh jawab lagi ya. Ya, Raza nggak boleh jawab lagi ya. Karena kan udah jawab, biar yang lainnya dapat hadiah. Kalau enggak, semuanya diborong sama kamu nanti ya. Oke, siap ya. Pertanyaan kedua. Siap pertanyaan kedua, Dede ya. Pertanyaan kedua, Dede. Siapa yang menemukan benua Australia? Tadi saya udah sebutkan. Ayo. Siapa yang menemukan benua Australia? Satriadi, Pak. Yang jawab pertama Wow, Satriadi. keren. Sebentar ini. Betul, Satrialdi. Sebentar ya. Saya cek dulu. Siapa yang jawab pertama benar? Satrialdi Ramadan. Yeay, plok. Benar. Jawaban pertama dan benar. James Cook, benar. Wah, keren. Satrialdi Ramadan. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga nih, hadiah ketiga. Soalnya ada 9 hadiah. Ini sekolah adik-adik ini keren. Hadiahnya aja ada 9 loh. Wah, keren banget deh. Ya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Oke. Nama pantai yang kita kunjungi tadi apa? Wah, keren. Wah, bentar buka lagi. Luar biasa ya pada siapa? menyimak. Wah, menyimak benar-benar luar mantap. biasa. Wow. Jawabannya Wah, pada ini betul ya, Pak? benar semua lagi teman-teman. Betul. Yang pertama jawab. Hampir semua ini pada ini ya. Naira. Keren. Wah, keren. Wow, keren. Sip. Naira, keren Naira. Oke, adik-adik semua, selamat semuanya dapat hadiah ya. Nah, adik-adik sekalian, kita akan lanjutkan lagi. Tapi nanti ada pertanyaan lagi nih. Perhatikan ya. Tapi adik-adik yang udah jawab, tetap perhatikan. Walaupun tolong jangan jawab kalau nanti biar hadiahnya yang lain bisa dapet ya. Jangan diborong semua sama yang udah menang ya. Oke, siap. Nah, kita sekarang akan jalan lagi nih adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita akan menuju ke Maguire Chair dan Botanical Garden. Tapi kita akan ke Botanical Garden dulu ya. Kita akan jalan di sini. Tapi sebelum ke sana, ini ada satu pantai ini adik sekalian ya. Namanya adalah Pantai Rose Bay atau Pantai Mawar ya. Pantai Mawar ini, maaf kok jadi ke sini. Bentar. Saya harus ke. Oke. Nah, ini Pantai Mawar namanya. Nah, Pantai Mawar ini
ini adalah tempat untuk orang-orang kaya menyimpan atau melabuhkan kapal-kapalnya. Jadi adik-adik sekalian akan lihat kapal-kapal yacht di sini, kapal pesiar, bukan kapal pesiar yang besar ya, kapal-kapal boat ya, untuk orang-orang taruh kapalnya di sini. Kenapa? Ini karena teluknya teluk yang paling aman. Jadi tidak ada, ini kita lihat nih, ini namanya Rose Bay. Nah lihat, ini ada di sekali nih, banyak kapal-kapal ya. Ini kapal-kapal di sini banyak sekali dilabuhkan. Kenapa? Karena di sini ya kapal-kapal ini yang punyanya tinggalnya di sini semua. Ya, ini artinya ini adalah orang-orang yang cukup kaya gitu ya di Australia ya. Kalau punya kapal, ya pasti kaya ya. Punya mobil aja udah kaya, apalagi punya kapal ya. Jadi ini adalah tempat mereka taruh kapal-kapal pesiar mereka, kapal-kapal yacht mereka, kapal-kapal rekreasi mereka di sini. Nah, adik-adik sekalian, kapan-kapan ya kalau adik-adik datang dengan ayah bunda atau dengan papa mama datang ke Australia, nih kakak ada satu rekomendasi restoran yang enak di sini. Enaknya bukan hanya enak makanannya, tapi juga enak buat lihat-lihat daerah ini, Rose Bay ini ya. Jadi kita akan coba, saya mudah-mudahan nggak lewat restorannya depan sedikit. Ya, oke. Kita akan lihat. Nah, ini adalah Rose Bay. Nah, lihat rumah-rumah di sini yang dimiliki oleh. Nah, ini adalah satu restoran nih adik-adik sekalian, kapan-kapan ya. Insya Allah kalau adik-adik datang ke sini, ada satu restoran nih namanya Regatta. Nah, ini adalah Regatta restoran nih. Ini satu-satunya di sini. Dan kita bisa santai di sana sambil menikmati kopi. Di sini kalau dia makan ya, kalau makan seafood oke, karena seafood itu mereka pakai pakai minyaknya minyak sayur. Lalu dihidangkan juga steak, nggak ada baknya. Hanya adik-adik sekalian tadi ada siapa yang tanya halal atau tidak? Sebentar, tadi ada yang nanyanya siapa? Saya jawab dulu ya. Zaki ya. Nah, yang dihidangkan di sini juga steak, nggak ada babinya. Hanya, ya kita kan nggak tahu cara motong hewannya seperti apa gitu. Tapi dagingnya yang siapkan adalah daging steak, daging sapi ya di sini di Regatta. Nah saya ajak nih kalau lihat kenapa sih enak di sini? Kalau misalnya khawatir dengan hal-hal dan sebagainya, ngopi aja di sini ya. Nah ini kita masuk ke Regattanya ya. Kita coba lihat nih. Restorannya kayak apa? Kecil, tapi tempat strategis untuk apalagi kalau kita mau nikmatin matahari terbenam di sini. Jangan matahari terbit, belum buka restorannya ya. Matahari terbenam. Nah, kalau saya sukanya nongkrong di sini nih, adik-adik sekalian, ya Bapak Ibu, saya nongkrong di sini nih. Ini tempat yang paling nyaman buat saya untuk lihat-lihat. Tapi bisa juga di depan sini, ya. Kalau di sini saya agak kagok karena ada ini nih, ada tirai. Nah, di sini juga bisa. Nah, ini juga tempat yang keren. Tapi di sini biasanya untuk grup banyak, ya. Jadi atau di sini juga enak nih di sini, ya. Ini di sini kita bisa ngopi doang, ngopi misalnya cappuccino sambil menikmati pemandangan. Nah, matahari terbenam nanti di sana, di selatan ya, di sini. Nah, itu kita bisa lihat. Ini adalah restoran Regatta namanya. Oke, kita akan keluar lagi, ya. Dari Regatta kita akan menuju ke tempat lain. Nah, kita dari Regatta ini kita jalan lagi ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Maguire Chair ya, atau tempat dan juga kita akan lihat nanti art gallery, tempat di mana kita bisa lihat seni ya. Oke, kita akan langsung motong aja ya, kita akan ini kita jalan lagi. Nah, adik-adik sekalian, kita akan lihat di sini jalan, saya harus lihat belokannya jangan sampai salah. Nah, adik-adik kalau ke Australia bisa pakai bus ini juga ya. Bus ini adalah bus umum di Australia. Kayak bus kota di kita, kayak busway di kita ya. Cuman ini nggak pakai naik-naik. Jadi haltenya itu di bawah. Jadi nggak pakai naik. Bus ini dia rendah sekali, dan kalau misalnya sedang berhenti di halte, busnya itu miring ke arah halte. Jadi yang pakai kursi roda bisa naik pakai bus ini ya. Dan bus ini besar. Nah, kalau ada di jalan ini melayani seluruh
daerah di Sydney. Nah, iya adik-adik, nanti kita akan ke kebun binatang ya, tapi nanti terakhir dulu. Nanti terakhir kita ke kebun binatang dan juga ke akuarium ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke objek-objek wisatanya dulu adik-adik sekalian ya. Kan kita datang ke Sydney, jauh-jauh datang ke Sydney tapi nggak ngelihat objek wisatanya. Nah, ini adalah gereja yang dibangun pertama sekali di Santa Maria, Saint Mary ya. Nah, ini adalah gerejanya. Nah, oke, sekarang kita akan menuju ke sini ini ada fountain. Ini adalah Fraser Memorial ya, fountain namanya. Ini sebetulnya air mancur adik-adik sekalian untuk minum, ya, air mancur untuk minum. Nah, ini gereja Saint Mary. Si gereja Saint Mary ini dibangun atas ide dari seorang donatur kaya waktu itu namanya adalah Fraser juga ya, jadi Frederick Pomeroy, namanya Frederick Pomeroy atau gelarnya Fraser. Nah, dia dibangun pada tahun 1865 ya ini ya. Tapi saya nggak akan banyak ungkap banyak sejarahnya ya. Kita ke sana dan kita akan menuju ke Mrs. Maguire Chair. Nah, ini sebentar lagi kita akan ke Botanical Garden adik-adik sekalian ya. Kita akan sebentar lagi akan menuju ke Botanical Garden. Nanti saya ajak adik-adik untuk berkunjung ke Botanical Garden sebentar ya. Lihat Botanical Garden atau Taman Botani di Sydney. Oke, sebentar ya. Ini udah masuk ke daerah sebelah kiri, ini sebetulnya udah Taman Botani, tapi kita akan lihat masuk dari depannya, pintu depannya ya, pintu masuknya. Ini dia pintu masuk Taman Botaninya. Kita bisa masuk dari sini nggak? Oh, nggak bisa. Kita masuk dari gerbang yang lain. Gerbangnya ada di sini lagi, satu lagi gerbang. Ya, ini adalah Taman Botaninya. Nah, kita akan masuk. Jadi ini adalah kawasan Taman Botani nih adik-adik sekalian ya. Kita jalan-jalan dulu ya sebentar ya. Kita lihat Taman Botani. Nah, Taman Botani ini tumbuhannya keren-keren, banyak banget tumbuhan di Taman Botani ini adik-adik sekalian ya. Mulai dari tumbuhan yang umum yang ada pakis, ini ada ya ini juga ya kayak ini sejenis kayak salak sebetulnya adik-adik sekalian ya. Ini sejenis salak ya, tapi khas di Australia. Nah, kita akan lihat ini Taman Botaninya. Jadi kita lihat nih orang-orang di sini jalan-jalan. Jadi memang nggak dipungut biaya. Jadi orang-orang suka datang jalan-jalan di Taman Botani ini ya. Oh, nggak ada, Rian, nggak ada janda bolong. Janda bolong nggak di sini. Janda bolong pasti dipelihara di rumah-rumah, bukan di Taman Botani. Kalau di Taman Botani ntar diambil orang, takutnya mahal lagi ya. Janda bolong tuh ada yang sampai harga 20 juta. Waduh, luar biasa. Nah, jadi ini adalah Taman Botaninya. Ya, kita bisa jalan-jalan di sini. Nah, orang-orang Sydney kalau pagi-pagi mereka di sini olahraga untuk melihat selain menghirup udara segar. Karena kalau banyak taman kan banyak oksigen. Jadi oksigen itu sehat buat tubuh kita. Jadi kita bisa menikmati oksigen yang banyak di sini. Jadi seperti ini ya Taman Botani. Banyak pohon-pohon besar. Usia dari Taman Botani ini juga sudah tua, sudah 200 tahun lebih, tahun 1840 dibangunnya, disediakan. Dan ini luas banget adik-adik sekalian ya, sampai ke dekat Opera House. Jadi kalau kita jalan-jalan di Taman Botani ini, kalau kita mau jalan-jalan, untuk kelilingi Taman Botani ini bisa sampai 1,5 jam keliling-keliling ke Taman Botani. Ya, adalah daerah Taman Botaninya. Nah, saya akan tunjukin Taman Botani yang agak tengah sedikit ya adik-adik sekalian ya, untuk melihat apa aja yang ada di daerah Taman Botani. Coba ya, saya akan lihat. Oh, tapi nggak bisa di sini. Nggak bisa. Oke, kita selesai aja ke Taman Botaninya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke keluar. Nah, ini ada satu patung nih adik-adik sekalian. Patung ini adalah patung dari namanya Robert Burns. Ya, Robert Burns. Adik-adik pernah tahu lagu, mungkin Bapak Ibu yang tahu. Lagunya gini. Na 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 na. Ya. Pernah dengar lagu itu ya? Ya, pernah, Pak. Ya, namanya Outland Sign. Nah, itu dikarang oleh Robert Burns. Nah, ini orangnya Robert Burns ini, patungnya. Robert Burns. Ya. Robert Burns ini sebetulnya lahir di Skotlandia,
orang Skotlandia, tapi lagu karena saking terkenalnya, jadi dia dihargai sebagai penyair. Sebetulnya dia petani. Jadi pada saat dia lagi membajak sawah, membajak ladangnya, dia sambil nyanyi itu, lalu dicatat oleh dia. Nah, karena itu di belakangnya ini nih, ini adalah bajak untuk bajak tanah ya, untuk bajak tanah ya. Ini adalah Robert Burns namanya. Oke, kita sekarang lanjutkan lagi. Kita akan ke jalan utama, adik-adik sekalian ya. Nah, kita pindah sekalian ke jalan utama. Nah, kita sekarang ke Mrs. Maguire Chair. Kita akan di sini ada seorang ibu ya, seorang istri dari Mayor Jenderal yang berkuasa di Sydney. Dia ini datang ke Sydney. Nah, pada saat dia datang ke Sydney, mereka baru menikah. Jadi dia tuh selalu kangen kepada negaranya di Inggris. Nah, selalu setiap sore dia datang ke sini untuk melihat kapal yang masuk, kapal yang keluar ke pelabuhan Sydney. Karena dia kangen, pengen balik lagi ke Inggris. Tapi karena ada jerapah, ada jerapah nanti ya. Jadi kita akan lihat tempatnya di mana dia selalu duduk termenung karena melepaskan rasa kangennya. Nah, kita akan sebentar lagi ini sampai nih adik-adik sekalian ya. Ini udah kawasan, tapi sebelah kiri kita ini masih daerah Taman Botani di sebelah kiri kita ya. Jadi ini Taman Botani yang luas banget. Oke. Kita akan jalan lagi. Nah, ini udah sampai di ujung, dekat laut nih. Karena kan dekat pelabuhan. Nah, kita nanti kalau adik-adik ke Sydney, pasti adik-adik diajak jalan ke sini. Kenapa? Ini adalah tempat objek wisata yang terkenal. Jadi orang-orang pasti datang ke sini ya. Nah, ini kita sampai di sini tempat milkshake ini. Nah, kita akan turun ke bawah ya. Nah, kita turun ke bawah. Bapak. Ya, oke. Nah, jadi adik-adik sekalian, sebelah kiri nih, ini ya, ini tempat duduk nih. Jadi si Mrs. Maguire namanya, Mrs. Maguire itu dia kangen kan, jadi dia duduk di sini, dia lihat-lihat ke daerah pelabuhan. Ini Sydney Harbour namanya. Ya, atau Darling Harbour. Nah, untuk lihat kapal yang keluar masuk. Jadi dari sini kapal keluar ke sana masuk. Jadi untuk kangennya. Tapi sekarang adik-adik sekalian, orang-orang datang ke sini itu untuk melihat pemandangan ke tempat yang keren banget sebentar ya. Ini pemandangannya. Kita lihatnya adik-adik sekalian, pemandangannya seperti apa sih yang kita lihat di tempat Maguire. Nih, pemandangan kayak gini. Nah, ini pemandangan yang kita lihat kalau kita ke Mrs. Maguire Chair. Jadi, adik-adik bisa lihat nih, ya. Ini adalah Sydney Opera House. Adik-adik pernah lihat gambar ini? Ya, kalau kita ke Sydney, kura-kura daunnya nggak ada, Arganta. Ya, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah Sydney Opera House. Nanti kita akan ke sini. Lalu ini namanya adalah Harbour Bridge atau jembatan Harbour atau jembatan pelabuhan Harbour Bridge. Nah, nanti kalau kita mau ke kebun binatang, kita harus lewat nih jembatan ini. Kebun binatang kita ada di sini nih, daerah sini, namanya Taronga, daerah sini. Ya, jadi orang-orang datang ke sini untuk melihat ini dengan ini pemandangan. Nah, sedangkan ini daerah ini namanya Darling Harbour, ya, atau pelabuhan Darling. Ya, itu yang kita bisa lihat di sini. Oke, kita jalan lagi. Nah, sekarang kita udah ke Maguire House, dan sekarang kita naik ke atas. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini juga ada tempat pemandangan juga ya, di sini. Di atas sini nih ada tempat pemandangan juga ya untuk lihat. Oke. Kita kembali lagi ke atas. Nah, kita akan langsung menuju ke tempat tadi ya. Ini tempat orang-orang kadang-kadang kumpul di sini nih. Kalau lagi rame, mereka kumpul di sini untuk juga berwisata di daerah sini. Ya. Oke, kita akan jalan lagi. Oke, kita balik lagi ya. Nah, sekarang kita jalan lagi nih. Kita menuju ke bawah. Nah, adik-adik sekalian, kita akan menuju ke bawah. Saya akan ajak ke tempat seni ya. Jadi museum seni. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Mungkin pakai ini headset saya ya, biar bisa pakai dengan aman, Pak. Iya.
Kalau nanti kalau suaranya kecil pakai headset, pakai headset tuh kayak headphone gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju Yang di ke telinga. galeri dulu ya, art gallery untuk menuju ke harus ke sini. Bentar ya. Ini kok melawan arah. Kalaupun melawan arah nggak celaka nih adik-adik sekalian, ini kalau kita realnya benerannya melawan arah agak celaka. Saya akan pindah dulu ke sana. Ini nggak seru melawan arah. Oke. Ini kadang-kadang internetnya bawa kita melawan arah ya. Oke, adik-adik sekalian ya, kita akan terus jalan ke sini dan lihat dulu museum seni di sini nih sebentar ya. Di depan sini ada museum seni. Kita akan lihat dulu karya seni yang ada di New South Wales ini. Nah, ini kita akan jalan dengan adik-adik sekalian. Oke, ini dia New South Wales Art Gallery atau tempat seni. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah New South Wales Art Gallery-nya ya. Ini adalah New South Wales Art Gallery ya. Oke, kita akan lihat di Art Gallery ini. Apa sebentar ya, adik-adik sekalian. Maaf adik-adik sekalian, saya harus stop share dulu sebentar ya. Ada masalah nih sebentar ya, saya akan ambil art galerinya dulu sebentar. Nah, nanti kita akan lihat di art gallery ini ya, berupa hasil dari seniman-seniman yang ada di New South Wales, tapi juga ada di seluruh Australia gitu ya. Jadi ini luar biasa nih adik-adik sekalian ya. Mereka ini anak-anak muda yang usia-usia muda, tapi mereka sudah bisa membuat karya-karya seni yang luar biasa bagus ya. Saya akan ajak sebentar adik-adik sekalian, saya akan tunjukin kepada adik sekalian art galerinya, tapi saya siapkan dulu sebentar nih, mendadak hilang tadi, harusnya sudah saya siapin, tapi mendadak hilang. Oke, saya sekarang sudah kita share lagi. Nah, kita sekarang ke art galerinya nih, ya. Ini adalah art galerinya nih. Kalau kita dari sini naik nih, ya, ini kita naik tangga sini ya, eskalator. Nah, kita akan lihat nih hasil seni dari para seniman yang ada di Australia ya, di New South Wales terutama ya. Kita akan lihat nih senimannya. Nah, kita akan lihat ada lukisan, ada patung. Nah, ini adalah beberapa karya. Dan ini cukup banyak, ada lebih dari 2.000 lukisan ada yang di art gallery ini atau di tempat seni ini. Ya, ini. Nah, yang luar biasanya adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru, di sini art gallery-nya sudah sangat sangat modern. Jadi pakai digital juga. Jadi kalau misalnya tahu ini apa sih? Ini lukisan apa? Nah, tinggal coba aja sini nih. Port of St. Ives gitu ya. Karya Halley. Ya, jadi ini adalah namanya. Kalau yang ini apa? Ini adalah boat building. Ya, jadi ini nama-namanya ada di sini, ada di sekalian. Ini apa? One Summer Afternoon gitu ya. Jadi itu judul-judul dari art gallery-nya gitu ya. Ini yang kita bisa perhatikan di sini. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik kalau sudah besar juga bisa bikin teknologi seperti ini. Jadi banyak karya-karya dari teman-teman adik-adik bisa dipamerkan di sini. Bukan hanya art gallery, tapi mungkin mesin-mesin dan segala macam itu bisa dipamerkan juga di satu pameran tertentu untuk bisa dilihat orang. Jadi tidak hanya art gallery, bukan hanya tentang seni ya seperti ini nih. Ini beberapa memang ini untuk seni ya. Tapi adik-adik bisa lihat juga yang lain nanti. Oke, kita akan nggak banyak ya. Nah, sekarang kita percepat ya. Kita keluar dari art gallery-nya. Oops, maaf. Kita langsung lagi. Nah, sekarang kita menuju ke Opera House. Nah, setelah dari Opera House, nanti kita akan lewat Harbour Bridge, langsung kita menuju ke kebun binatang. Jadi kebun binatang setelah Opera House ya. Lalu dari kebun binatang kita akan menuju ke akuarium.
Oke, kita akan terus jalan. Nah, ini tadi ya, adik-adik sekalian ingat ya, ini adalah air mancur Fraser namanya, air mancur Fraser. Oke, kita akan menuju ke Opera House sekarang. Nah, saya akan percepat aja ke Opera House-nya agar kita tidak terlampau banyak buang waktu ya untuk ke Opera House-nya. Bapak, gak ada suaranya. Nggak ada suaranya, mungkin dicek lagi itunya apa signalnya. Suaranya jelas Pak, alhamdulillah. Ya, oke. Biar coba cek sinyalnya. Pakai handset. Headset. Handsfree Nah, atau ini dia. ada sekalian, ini ada patung kuda di sini nih, ya. Pak, Ini patung suaranya kuda ini adalah kecil. ini adalah patung dari Raja Edward ke-7. Raja Edward ke-7 ini adalah Raja Inggris, ya. Dia adalah anak dari Ratu Victoria, ya. Tapi dia cukup banyak berjasa untuk Australia hingga patungnya dibuat di sini. Raja Edward ini meninggal karena sakit, ya sakitnya sebentar aja terus meninggal. Tapi dia pahlawan, banyak berjuang untuk mengalahkan banyak tempat. Jadi zaman Ratu Victoria, adik-adik sekalian, kekuasaan Inggris itu banyak sekali di berbagai tempat, termasuk di Australia, juga pernah di Indonesia dan beberapa tempat yang lain. Nah, itu semua juga atas jasa Raja Edward, gitu ya. Oke, kita sebentar lagi ini sampai ke Opera House nih, adik-adik sekalian ya. Nah, ini kita akan ke Opera House. Nah, oke, ini Opera House sudah tiba. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah ikon Sydney yang paling terkenal ya, namanya Opera House. Opera House ini dibangun pada tahun 1973 adik-adik sekalian ya. Ini desainnya dibuat oleh seorang yang bernamanya, kok jadi ke sini sebentar ya. Kita harus naik ke atas. John Hodgson. Ini tempat makan tadi adik-adik sekalian ya. Jadi saya kok yang. Nah, ini adalah Opera House. Jadi ini John Hodgson dia adalah orang Denmark. Ya, jadi oke, saya akan ajak adik-adik ke depan sedikit untuk lihat Opera House-nya. Nah, ini adalah Opera House-nya. Nah, saya akan coba ya, kita akan naik ke atas. Opera House-nya, apakah kita bisa naik ke atas? Bapak, sinyalnya jelek. Iya, di on off coba. Oke, kita akan naik ke Opera House. Nah, kalau kita naik tangganya, pelan-pelan ya, naik tangganya, kita akan tiba di halaman Opera House. Nah, house ini punya kurang lebih di dalamnya ada 50 ruangan untuk pertunjukan opera. Ada ruangan yang seperti ini ya, ruangannya seperti ini. Ini ruangannya yang panggung biasa, jadi ada panggungnya kayak teater ya, kayak gini ruangannya. Ini ada kurang lebih 20. Konsepnya sama ya, ada beberapa. Nah, lalu ada yang seperti ini. Ya, ini di tengah nih panggungnya. Jadi ini ada penontonnya di sini, ada penontonnya di sini, lalu ada penonton di sini. Dari panggungnya di tengah. Ini adalah sistem yang juga satu gaya baru dari pertunjukan. Jadi pada itunya di tengah semua, ya pertunjukannya. Jadi nanti pemainnya datang dari sini nih. Pemainnya datang dari sini, pemainnya datang dari sini. Lalu mereka akan tampil di sini juga untuk musik. Jadi ada 20 ruangan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita jalan lagi adik-adik sekalian ya. Ini kalau kita jalan nih. Nah, ini ada kelihatan lagi nih Harbour Bridge ya. Nanti kita akan lewat sini untuk menuju ke kebun binatang. Oke. Jadi kita bisa lihat nih jalan-jalan di Opera House. Nah, kalau adik-adik dengan ayah bunda datang ke sini, pasti ayah bunda ajak ke sini ya. Kalau datang ke Sydney, karena ini adalah tempat utama yang dikunjungi di Sydney. Kalau kita orang asing, wisatawan datang, turis ya datang wisatawan ke sini, pasti ke Opera House. Ini kita bisa keliling nih di Opera House dan nggak perlu berbayar adik sekalian. Di belakang sini ada tempat ngopi ya, ada tempat ngopi untuk kita bisa menikmati pemandangan ke arah sini ya. Jadi kita bisa menikmati pemandangan dari sini. Oke, ini orang-orang pada foto selfie segala macam di dekat Opera House ini. Jadi kalau kita jalan, ini keliling pinggiran Opera House, kita bisa keliling nih, ya di pinggir Opera House-nya.
sampai kita kembali lagi ke depan. Nah, kalau adik-adik mau misalnya dengan Pak Ayah Bunda atau Bapak Ibu guru kebetulan ke sini, ini tadi tempat ruangan tadi di bawah tanahnya, ini ada restoran. Jadi kita bisa makan di sini dan ada restoran yang halal, ada restoran masakan Indonesia di situ. Ya, mudah-mudahan setelah COVID ini nggak tutup. Ya, jadi masuknya dari sini nih restorannya. Ini ada tempat masuk ke restoran di depan sini. Nah, ini adalah tempat masuk ke restoran ke bawah. Ya, masuk ke restorannya. Dan bisa di bawah sini restorannya di lantai bawah. Oke, itu opera house jadi sekalian ya. Oke, kita akan jalan lagi ya untuk menuju ke tempat yang lainnya. Bentar. Ya, ini jadi opera house. Saya akan tunjukin dulu sebenarnya. Jadi kalau kita ngambil foto, biasanya kita ngambil foto di sini ya jadi sekalian ya, karena kita bisa lihat opera house-nya kayak gini ya. Nah, tapi kalau yang tadi ingin lengkap, ya kita ambilnya dari Mrs. Maguire Chair tadi, ya, tempat yang kita foto tadi. Oke. Nah, kita akan jalan lagi, adik-adik sekalian. Kita sekarang akan menuju ke kebun binatang. Tapi saya akan ajak lewat ke jembatan The Bridge, ya, Harbor Bridge. Sebentar ya, saya akan pindah dulu ke sini. Ups, maaf kok jadi ke sini. Oke, nah tadi kita opera house-nya sini ya. Ini adalah opera house-nya. Ini Harbor Bridge-nya. Nah, sekarang kita akan menuju ke sini nih adik sekalian ya. Tapi sambil jalan ya ke sana, saya akan tunjukkan di sini adik sekalian. Itu adik-adik bisa juga ikut kapal pesiar atau kapal wisata di sini. Kita akan lihat dermaganya, nggak jauh dari sini. Jadi adik-adik bisa jalan kaki nih ke tempat kapal dermaga kapal ini. Jadi adik-adik dengan papa mama, ayah bunda itu bisa lihat ke sini nanti. Bentar ya, sebelah kanan ini. Nah, kita akan turun ke sini. Kita turun ke bawah. Kita akan ke namanya Circular Quay. Ya, namanya Circular Quay. Nah, kita akan. Nah, ini adalah kapal untuk daerah. Oops, maaf. Ini kalau kita mau naik kapal pesiar nih adik-adik sekalian, mau naik kapal wisata ya, kita bisa jalan-jalan di Sydney. Nah ini kita ada ini dermaga RAF 2 itu artinya dermaga. Jadi kita bisa pakai katamaran gini, jadi keliling-keliling di pantai di laut di sepanjang Darling Harbour ya. Kita kadang ada yang menyiapkan makan siang juga, ada yang macam-macam. Jadi inilah tempat kita bisa naik kapal. Ini ada banyak variasi harganya kalau kita mau naik kapal untuk keliling-keliling di daerah Darling Harbour sini ya. Oke, kita akan bisa lihat di sini. Nah, ini adalah daerah dermaganya. Oke, kita sekarang keluar, kita akan menuju ke jembatan itu ya. Tapi sebelum kita menuju ke jembatannya, kita akan susuri jalan ini ya. Oke, kita kembali. Nah, kita sekarang akan menuju ke kawasan yang dikenal dengan The Rock. Sebelum kita masuk ke jembatannya, saya akan langsung aja motong ke The Rock-nya agar kita nggak terlalu lama di jalannya. Sebenarnya kita akan langsung ke ini. The Rock ini adalah satu tempat yang merupakan daerah pemukiman pertama dari orang-orang Inggris yang datang dari dari Inggris ke Australia. Waktu itu mereka dipimpin oleh seorang mayor jenderal namanya Philip ya. Jadi Philip ini membawa kurang lebih 3.500 orang, semuanya tahanan dari Inggris, dan mereka di sini dijadikan untuk orang yang bekerja di pertambangan. Jadi mereka di sini dijadikan budak. Jadi Philip ini namanya Philip itu dia membuat orang-orang ini bekerja untuk Inggris. Dan di sini ditemukan banyak sekali penambangan emas ya dari sekalian. Nah, sekarang kita akan menuju ke The Rock-nya, langsung aja ke The Rock ya. Oke. Nah, ini kita sudah ada di daerah The Rock, kawasan The Rock ini ya. Di sini juga ada tempat kapal berlabuh juga di sini. Nah, kita akan ini kawasan The Rock-nya sebelah sini.
Ya, kita akan menuju ke kawasan The Rock. Nah, kita akan jalan ke sini dan kita masuk ke The Rock. Jadi pertama sekali orang Inggris itu bermukim atau tinggal itu di kawasan ini. Ini adik-adik sekalian, ya, The Rock ini. Ini adalah kawasan The Rock. Ini kota tua sekali. Ini kota yang paling tua atau daerah yang paling tua yang ada di Sydney. Nah, kalau saya masuk ke sini, nah ini adalah rumah-rumah yang rata-rata usia rumah ini dibangun kurang lebih tahun 1800-an. Jadi kurang lebih 220 tahun yang lalu nih kawasan ini. Inilah kawasan The Rock namanya, ya. Nah, kita akan lihat ini kawasannya. Nah, kalau kita ke sini, ini ada sekalian ya, kita akan lihat nih, ada kawasan yang hotel yang pertama dibangun di sini. Ini adalah hotel yang sistem hotel pertama. Jadi nggak ada halamannya. Ini adalah kamar-kamarnya. Ini adalah kamar-kamar hotelnya. Lihat nih ada nomornya ya. Nomor 21, 19, ini nomor kamarnya. Nah, lalu pusat The Rock-nya di sini. Ini dulu ini adalah lambang dari The Rock. Ini adalah monumen The Rock namanya, ya. Ini monumen The Rock. Oke, nggak banyak-banyak soal The Rock. Kita punya waktu setengah jam lagi. Kita akan lihat sekarang menuju ke Harbour Bridge. Kita akan lewat ke Harbour Bridge. Kita akan masuk ke Argyle namanya. Argyle area ini sebelah kanan ya. Nah, saya harus ke sana. Mudah-mudahan bisa. Oh, nggak bisa. Bentar ya, adik-adik sekalian. Saya harus masuk ke bolongan ini nih. Ya. Bentar ya. Saya akan coba dari sini. Masuk ke bolongan itu. Oke. Nah, kita akan jalan. Nah, adik-adik sekalian, kita akan menuju ke Harbour Bridge nanti. Setelah itu kita akan naik ke atas ke Harbour Bridge-nya. Baru kita akan menuju ke Taronga Zoo, ya. Setelah itu kita akan menuju ke Taronga Zoo. Nah, kita akan jalan. Nah, adik-adik sekalian, wah ini adalah perumahan-perumahan tua. Ini dulunya bekas gudang-gudang nih adik-adik sekalian ya. Ini orang gudang taruh sini sebelum dijadikan tempat untuk perdagangan tadinya. Oke. Nah, ini Harbour Bridge atau dinamakan juga jembatan gantungan baju. Kenapa? Karena kayak gantungan baju bentuknya. Nah, oke. Nah, kita lihat nih dari sini karena kalau kita lihat dari atas itu nggak kelihatan seperti apa ya. Nah, kita lihatnya dari sini nih adik-adik sekalian. Nah, oke, ini adalah jembatannya ya. Dari sini kita kan turun ke bawah. Nah, dari bawah baru kita bisa lihat nih. Nah, biasanya fotonya di sini nih adik sekalian. Nah, kita bisa lihat nih ya. Ini jembatan gantungan baju atau coat hanger bridge dalam bahasa Inggris ya. Coat hanger bridge ini nanti kita akan jalan di sini nih. Dari sini kita jalan ke sana karena kebun binatang adanya di sana. Kebun binatang ada di sana. Oke. Nah, sekarang saya akan ajak adik-adik langsung naik ke jembatannya ya. Kita akan jalan aja langsung naik ke jembatannya. Nah, kita akan lewat jembatannya sekarang. Yuk, kita sekarang menuju ke kebun binatang. Ini jembatannya. Nah, adik-adik ada orang loh yang berani ya. Jembatan ini tingginya 130 meter ya. Itu jadi jembatan ini dibangun cukup lama ya. Ini pada tahun 1932. Tingginya 134 meter dan ada orang yang berani nih. Dia naik ke sini, dia naik pakai ada lift nih, ada tangga nih, naik tangga ya, naik ke sini, lalu mereka jalan di atas sini nih. Terus nanti turun ke sana. Tapi kalau mau lakukan seperti itu, kita harus bayar. Bayarnya itu 1,9 juta adik-adik sekalian, rupiah ya. Untuk naik ke sini nih, naik jalan kaki di atas sini nih sampai ke arah sana. Jadi jembatan ini cukup panjang ya, dibangun oleh 1.400 pekerja dan memerlukan waktu 6 tahun untuk membangun jembatan ini. Nah, kita sekarang udah lewati nih. Kita udah di belakang kita nih. Jembatannya tuh di belakang kita ya. Kita akan sekarang menuju ke kebun binatang. Oke. Nah, kita akan
menuju ke kebun binatang sekarang. Ini saya harus jalan di sini. Oke, ya. Kita akan menuju ke daerah Tarongga namanya. Ini kita menuju ke Tarongga. Ops, maaf, saya harus belok ke sini. Ya, oke. Nah, saya akan percepat adik-adik sekalian ya untuk Tarongganya. Ops, maaf, bukan. Ya, oke. Nah, kita akan jalan lagi. Nah, kita akan langsung menuju ke kawasan Tarongga. Sebentar ya. Kita tinggal belok kanan. Kita akan nyampe di daerah kebun binatang Tarongga. Nah, oke. Terus kita sudah bisa parkir di sini. Ini ya. Tarongga Zoo. Welcome. Jadi kita akan parkir di sini. Kita akan masuk ke Tarongga. Oke, adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita akan ini depannya ya, ini depan Tarongganya, Tarongga Zoological-nya ini ya. Nah, kita kalau masuk setelah gerbang ini, masuk ke dalam, kita akan bayar tiket nih. Jadi nanti adik-adik kalau masuk ke sini akan diberikan tiket lewat sini ya. Jadi kita tadi masuk lewat depan sini ya, lalu kita akan tiket masuk ke sana. Oke, kita jalan-jalan dikit ya. Tapi nanti untuk adik-adik sekalian, saya akan putarkan video nih untuk adik-adik sekalian tentang suasana dari Tarongga ini. Nah, tapi sekarang jalan-jalan dulu nih, kita lihat seperti apa sih kalau kita jalan-jalan di Tarongga. Nah, ini tempatnya kayaknya modern ya. Jadi tempatnya, tapi dari sini adik-adik bisa lihat banyak sekali kawasan-kawasan yang kita bisa perhatikan. Ini adalah, oh sorry, ini kok jadi saya ajak keluar. Kita akan ke sana ya. Oke, saya ajak di sini aja. Kita akan muter di Tarongganya. Nah, kita akan. Ini adalah kawasannya. Jadi kita banyak sekali tempat-tempat yang kita bisa kunjungi di sini dan sangat luas ada di tempat di Tarongga ini ya. Ini semuanya hanya mobil dari petugas saja yang boleh masuk ke daerah sini. Nah, di sini adik-adik kita juga masih bisa lihat pemandangan ke Sydney Harbor atau tempat tadi kita lihat apa? Bentar ya. Kita lihat ini naik ke atas. Ops. Oke, agak sulit nih internet di ininya sebentar ya, ada di sekalian. Saya akan tunjukin di sini. Nggak bagus, bentar ya. Jangan besar aja. Oke. Nah, ini kita bisa kawasan dari Tarongga Beach, Tarongganya. Nah, saya cari tempat yang ada binatangnya sebentar ya. Jadi di Tarongga ini disusun seperti hutan-hutan juga nih adik-adik sekalian ya. Jadi kita bisa jalan di beberapa tempat kayak hutan gitu. Tapi nggak lihat untuk tempat sebentar ya. Ini kok. Oke, kita akan lihat aja videonya adik-adik sekalian ya. Bagaimana sih situasi dari Tarongga ini ya. Oke, yuk kita lihat videonya. Oke, Tarongga Zoological Park ya. Ini dibangun pada tahun 1916 adik-adik sekalian. Jadi udah lama sekali. Sudah 100 tahun yang lalu ya Tarongga ini ya. Nah, kita lihat nih dari jalan-jalan seperti tadi nih, luas tuanya bisa lihat beberapa, bisa masih lihat pemandangan ke Harbour Bridge ya dan juga ke Opera House. Nah, jadi nih ada jerapah ya di dari sini. Lalu ada beberapa yang lain ya. Misalnya kita bisa lihat juga ini ada harimau, ada buaya, ada beberapa. Kalau jerapah ini lidahnya panjang, tujuannya untuk bisa meraih
ini meraih daun-daunan yang tinggi ya. Ini buaya. Tapi buaya ini biasanya kalau bukan jamnya makan dia tidak bergerak, adik-adik sekalian. Jadi buaya ini sangat tenang dan sebagainya. Ini ada orang hutan. Orang hutan tentu saja dari Indonesia, adik-adik sekalian. Karena orang hutan adanya di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, ini penguin, adik-adik sekalian ya. Jadi kita akan lihat juga nanti di akuarium juga penguin ya. Tapi ini ada di daerah-daerah dingin ya, di Australia ini ada dingin. Nah ini adalah burung. Ini sengaja ini burung lepas, jadi dipelihara di sini secara terbuka, diberikan tempat makannya sehingga burung ini tetap nggak mau terbang kemana-mana karena tempat makannya ada di sini. Ini adalah oa siamang ya. Nah, ini sengaja juga ditaruh di tempat yang agak terbuka. Nah ini adalah jenis-jenis burung yang ada di daerah Taronga ini. Kita lihat. Nah, adik-adik sekalian, nanti kita akan juga lihat di sini. Nah, ini kingfisher ini sebetulnya ini burung yang ada di dekat pantai biasanya, ya, kingfisher. Dia makanannya adalah ikan-ikan kecil gitu ya. Ya selalu di laut itu dia bisa renang sedikit bentar, lalu udah ada makanan baru terbang lagi. Ini kingfisher. Nah ini adalah head crown bird atau burung kayak burung merpati tapi berjambul ya. Ini khas dari Australia ini adik-adik sekalian ya. Burung merpati berjambul. Tapi berbeda ya head crown bird. Ini starling ini itu burung yang terbangnya cepat banget ya. Mereka memakan ulat, mereka makan itu ulat yang cukup banyak di Australia. Di mana-mana banyak sekali starling hampir di seluruh daratan Australia. Oke, ini ada beberapa di ruangan yang ada ruangannya, ditaruh beberapa hewan yang ada di Australia ya. Ini ada kayak bukan kura-kura ini berang-berang. Nah, ini disesuaikan pencahayaan, sebenarnya disesuaikan dengan suasana hidup dari berang-berang tersebut ya. Biasanya berang-berang itu ada di daerah sungai, air tawar yang agak rimbun, daerahnya rimbun, banyak pohon. Nah, ini koala ya. Ini adalah koala nih. Koala ini ya, ini koala adalah khas Australia dan koala ini bisa tanpa minum. Jadi koala ini bisa bertahan nggak minum selama kurang lebih 14 jam misalnya ya. Tapi koala ini adalah hewan yang paling males adik-adik sekalian. Mereka tidurnya itu 20 jam. Jadi koala bisa tidur sampai 20 jam. 18 sampai 20 jam adalah waktu tidurnya koala. Kerjaannya sehari-hari cuma makan. Dan makannya mereka hanya daun eukaliptus atau daun kayu putih. Dan sangat pemilih. Nah, koala ini juga punya kantong seperti kanguru. Ya. Jadi kayak kanguru, koala ini kantong. Nah, pada saat bayi koala itu lahir, mereka masih kecil, kayak larva kecil itu, lalu tidak berbulu dan belum bisa melihat. Dan mereka tinggal dalam kantong koala itu 6 bulan. Setelah 6 bulan, bayinya agak sedikit besar, lalu nanti tinggal di tengkuknya atau di lehernya induknya, di lehernya mama koala. Ya. Nah, jadi dan untuk makan, mereka sangat pemilih. Mereka memilih makanan yang benar-benar baik untuk mereka dan gigit. Tapi gigitan koala ini sakit. Adik-adik orang bisa sakit sekali. Bisa jari tangan tuh bisa putus oleh gigitan koala. Jadi, nah sayang sekali adik-adik sekalian, koala ini aktivitasnya hanya makan dan tidur. Karena itu
koala dianggap sebagai binatang yang kurang pinter, ya. Ini koala ini ya. Tapi nanti kita akan lihat koala lagi nih. Ya, ini koala. Ini walrus ya, ini binatang air, kayak musang air. Nah, kita bisa lihat pemandangannya di sana. Oke, kita jalan lagi, kita akan lihat beberapa. Nah, kalau kita lihat jalan-jalan sini betul-betul asli. Ini adalah mini pygmy atau hippopotamus atau kuda nil yang mini, jadi bukan yang besar. Nah, ini adik-adik sekalian, di sini ada pertunjukan juga burung ya, diajarkan, dikasih tahu, dikenalkan burung itu seperti apa, aktivitas seperti apa, bagaimana dia bereaksi dengan manusia dan sebagainya, itu ditunjukkan di sini. Ya, jadi kita bisa lihat nih di tempat ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat lagi tempat lainnya. Ini adalah koala lagi nih adik-adik sekalian ya, kita lihat koala. Nah, ini kita lihat nih koalanya. Tidur aja, kerjaannya tuh tidur, nongkrong di pohon. Ini adalah emu, burung emu. Ya. Nah, itu kanguru. Nah, ini ada beberapa kanguru, kita bisa lihat di sini. Ini adalah kanguru. Nah, kanguru ini ada sekalian ekornya itu kuat sekali. Jadi dia bisa menahan. Jadi dua kaki belakang dengan ekornya itu kuat sehingga kanguru ini bisa nendang karena ekornya kuat ya. Dan ini kangurunya ya. Kita bisa lihat di. Nah, ini kita lihat nih. Ada perhatikan gimana mereka dia jalannya. Ekornya yang belakang itu nahan ikutan ya. Untuk ini karena ekornya kuat, dan kanguru ini hewan berkantung, nama ilmiahnya adalah Macropus amalia ya. Nah, yang betina itu yang punya kantung ya, marsupium namanya ya. Tingginya antara 1 sampai 1,25 meter, ada yang sampai 1,5, dan beratnya itu sampai 100 kilo. Adik-adik sekalian, ini sama dengan koala, sama dengan unta. Kanguru itu bisa tanpa air cukup lama. Jadi kalau kanguru itu bisa sampai 1 hari lebih itu tanpa minum air bisa merawat di padang-padang. Ya. Nah, ini adalah ada petugas ngasih tahu bahwa koala itu sangat pemilih dalam soal makanan. Ya. Jadi mereka memilih banget makanan apa saja yang bisa dimakan. Ya. Dan mereka ya kerjanya itu makan dan minum. Ya, enggak, minumnya jarang sekali tapi tetap mereka perlu minum ya. Jadi ini yang ada di kawasan binatang di Taronga ya. Nah, ini ditunjukin, ini ada koala lagi. Jadi ini adalah tempat pemeliharaan koala, bukan yang tadi ya. Kalau yang tadi yang di luar tadi itu koalanya kadang-kadang turun dan kita bisa pangku koalanya, tapi harus hati-hati. Harus ada petugas kalau ada lagi mau pangku koala. Nah, ini dikasih daun eukaliptus. Tapi tetap walaupun dikasih daun eukaliptus, dia cuma ditaruh aja karena koala pengen memilih sendiri. Jadi dia nggak sembarang makan, dia hanya memilih yang baik. Ya, ini koalanya. Jadi dia ambil cuma yang baik aja dan selalu tinggal di pohon. Udah aja nongkrong di pohon aja. Sehampir dan sambil memeluk pohon gitu mereka bisa tidur adik-adik sekalian. Ya. Bayangkan hampir 20 jam mereka tidur. Ini koalanya. Tuh, kita tidur gitu. Jadi memeluk pohon terus tidur. Ini koala ya. Nah, ini kanguru lagi ya. Lihat adik-adik ya, ekor belakangnya itu kuat ya. Nah, ini kanguru yang masih kecil. Tapi ada yang kanguru yang lebih kecil lagi, namanya wallaby. Ya. Itu lebih kecil lagi. Dia agak lebih tidak seperti yang kanguru yang besar. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan perjalanan ke akuarium, kita bikin games dulu ya. Kita quiz lagi. Siap ya? Quiznya?
Adik-adik siap untuk jawab lagi pertanyaannya? Pak Kenny Ya, udah berapa silakan sesi kita anak-anak udah? ya, siap-siap. Pakai chat ya Pak ya? Iya pakai chat ya, pakai chat lagi. Ya. Oke. Adik-adik, oke. Nah, tadi kita jalan ya ke beberapa tempat. Nah, tadi ada yang bangunan yang putih yang menjadi ikon dari Sydney, ya, jadi tempat yang dikunjungi utama. Namanya apa? Wah, keren. Aurum. Aurum, oke nih, keren banget jawaban Aurum. Oh, bener ya, Aurum yang paling, sebentar dulu. Yang pertama adalah, yes, semuanya benar, Opera House, dan Aurum Askia yang tepat menjawab. Keren, plok, 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 plok. Wah, Bu Santi ini, subhanallah ini apa, Hebat ya, murid-muridnya anak-anak keren-keren, betul-betul menyimak ya Pak ya. hebat, jawab. Iya, betul-betul menyimak. Semuanya jawabannya benar tuh. Saya cek Betul. semua jawabannya. Cuman yang pertama yang menjawab yang menang. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Siap ya? Ada-ada sekalian? Nah, pertanyaan kedua siap? Oke. Pertanyaan kedua adalah, tadi ada patung tuh yang dari Raja Inggris yang kita lewati. Namanya siapa? Oke. Coba tunggu jawabannya. Ada jawaban dari Bianca, namanya Robert, Pak. Oh, bukan. Yang tepat adalah Edward. Siapa yang pertama dapat Edward? Sebentar. Saya cek. Edward. Satrialdi udah nggak boleh jawab lagi. Udah menang kan tadi. Iya kan? Betul ya? Satrialdi udah menang kan? Nah, yang jadi Edward. Ini Aseh Ayesa, saya tahu maksudnya pasti benar. Kan saya tadi bilang ya, bahasa mulut, bahasa perbicaraan dengan tulisan mungkin kedengaran beda. Tapi ini Edward. Ya, saya akan katakan oke lah ya, karena tulisan ini. Jadi ini tadi siapa? Aesa, Pak. Aesa Kaila ya, saya anggap benar karena sebetulnya Edward ya, Edward. Oke. Ini ada Raja Edward, Haji Wibisana sih lebih tepat, tapi saya tahu maksud dari Aesa itu betul. Jadi oke ya. Aesa dianggap menang. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih, adik-adik sekalian. Pertanyaan ketiga, siap ya? Ini sepanjang perjalanan tadi kita udah lihat ya. Nah, sekarang oke. Nama penerbang yang pertama tadi waktu kita di airport. Namanya siapa? Penerbang pertama yang terbang di Sydney Airport. Mudah-mudahan masih ingat adik-adik sekalian. Sengaja saya tunda belakangan, pengen tahu nih. Adik-adik masih ingat nggak? Coba. Ada yang Oh, ini ada. Ini yang oke. Aufa Rizky ini keren ya. Oke. Nigel Love benar. Oke. Yang Aska sebetulnya Nigel, tapi kurang lengkap. Ini Nigel Love saya tahu maksudnya. Nigel Love ya betul. Namanya Nigel Love. Oke, jadi Aufa tepatnya jawabannya benar Nigel Love ya, Nigel Love. Oke, ya beberapa yang sebetulnya paling tepat banget ya Adiesta, tapi kita kan bahasa dengan tulisan, saya nggak ngajarin tulisan, jadi saya anggap benar. Oke, siap, thank you, ya udah bagus semuanya. Oke, keren, wah tahu banyak, artinya adik-adik memperhatikan dari awal nih, keren banget nih Bu ya, adik-adik kita ini. Pakai ini udah berapa pertanyaan? Saya sampai lupa pertanyaannya udah berapa. Udah 3 ya? Udah 6 berarti ya? Semuanya ya Pak? Udah 6 ya, tinggal terakhir. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Pemenangnya sudah dicatat yang terakhir ya. Ya, tolong dicatat. Saya nggak nyatat soalnya. Ya. Oke. Sip. Sekarang kita jalan terakhir ya. Kita akan menuju ke akuarium ya. Oke, kita jalan dari sini. Oke, kita jalan dari sini. Kita akan menuju ke, balik lagi ya. Kita ke akuarium. Terakhir nih. Saya punya 3 menit terakhir. Termasuk ke akuarium dan pertanyaan. Oke, nah ini kita nyebrang lagi ke Harbour Bridge, adik-adik sekalian ya. Kita harus nyebrang lagi ke Harbour Bridge untuk bisa
menuju ke sana. Nah, kita akan bentar tadi Harbor Bridge. Bentar ya adik sekalian. Saya akan tanya lagi ke Harbor Bridge tadi, nyebrang. Ups, salah jalan. Bentar ya. Pak Heban tadi yang mendapat Nijelov itu siapa Pak? Yang menjawab Nijelov itu siapa Pak? Sebentar, saya coba cek sebentar Pak Kenny. Saya akan cek dulu. Meisha pertama. Oke, Meisha ya. Soalnya ada Ya. pertanyaan di chatting tadi. Iya, Angela Lop. Oke, Meisha. Oke, sudah clear ya? Oke, Ya, Pak, saya akan Meisha. sekarang nanti Pak Kenny tolong diinfo ke sekolah ya, siapa pemenang-pemenangnya. Pak Kenny tolong. Baik. Ini kok ini saya jalur ke bawah. Nggak, saya maunya jalur ke atas biar pemandangannya sebentar ya, adik sekalian. Saya ingin Pak naik jembatannya tapi lewatnya jalur atas nih biar kita bisa lihat pemandangannya. Oke, sip. Nah, kita akan lewat, harus sebelah sana lewatnya. Oke, kita akan lewat lagi jembatannya. Kita menuju ke akuarium ya. Nah, kita akan jalan ke akuarium. Saya akan agak cepat saja ke akuarium setelah dari jembatan ini. Sebenarnya akuariumnya jadi di sisi dekat dari The Rock tadi. Dari The Rock itu kalau jalan kaki ke akuariumnya paling ya ini di bawah sini nih, sebelah kanan di bawah. Akan langsung aja turun ke sana. Nah, kita akan turun ke sini. Nanti kita akan menuju ke akuariumnya. Oke. Ini kita sini. Nah, kita ke sini ya dari kan ya. Kita jalan ke sini. Nah, kalau kita nanti bus parkir di sini, kita jalan ke akuariumnya ya. Bentar dulu. Kita jalan ke sana. Oke, nanti kita akan lihat akuariumnya seperti apa. Di akuariumnya juga sama seperti di SeaWorld, ada terowongan juga ya. Terowongan. Kalau di SeaWorld kan namanya terowongan Antasena. Kalau di sini tunnel aja namanya. Ya. Nah, kita akan jalan. Nah, ini daerah pelabuhan ya dari sekalian. Ini di harbor ya, Harbor Bridge tadi, atau namanya Darling Harbor. Oke. Nah, kita akan. Nah, ini adalah untuk tempat akuariumnya. Kita akan terus dulu ke sana. Jadi agak sedikit di ujung ada diskonnya. Oops, maaf, ini saya kelewatan. Kasihkan ngobrol. Bentar ya. Ini kok enggak. Ini harus ke sana. Bentar, saya harus ke sini. Ya, ini dia akuarium. Ini daerah akuariumnya nih. Ya, oke, ini pintu masuknya. Ya, oke, kita udah tiba. Kita masuk ke akuariumnya. Ini adalah tempat masuk akuariumnya. Nah, ini kita akan beli tiketnya di sini. Ya, kita masuk ke sana. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam. Kita akan lihat ini tunnel ini maksud saya Antasena ya kalau kita ini. Jadi kita bisa jalan lihat-lihat di dalam seperti ini ya. Dan juga selain ada terowongan seperti ini kadang-kadang ikan pak ini kayak gini nih, ikan pak hiu pari ini yang lewat nih, ikan hiu pari. Wah, gede ikan hiu pari itu ada di sekalian ya. Lalu juga ada yang seperti ini, ada ruangan juga seperti ini untuk binatang hewan-hewan yang mereka perlu suasana yang cukup
gelap ya, karena di laut itu ada yang suasana terang, ada yang lebih ke dalam lagi, laut dalam itu suasananya gelap. Nah, saya akan tunjukkan videonya adik-adik sekalian ya, sebelum kita akhiri tour kita, saya akan tunjukkan video tentang akuariumnya. Oke. Nah, ini adalah tempat di akuarium. Jadi kita masuk nih ya. Ini beberapa koleksi yang ada. Ini di sana namanya Sea Life Aquarium. Ini ada beberapa koleksinya. Ini ikan-ikan yang kecil ini, adik-adik sekalian yang barusan ada dilihat itu adalah makanan dari kingfisher, dari burung yang tadi yang saya tunjukkan di kebun binatang ya. Kingfisher itu makanan itu. Ini belut laut nih sebetulnya, tapi nggak terlalu kelihatan. Ini dugong, ya dugong. Oke, kita jalan. Nah, suasananya di seperti ini. Ini adalah karang yang masih hidup, ya, jadi karang hidup dengan ini. Nah, jadi kadang-kadang kita berlatar sini dengan hiu ya, ada penyelam. Ini di terowongan yang tadi yang kita lihat ada di sebelah. Ini kalau pas kegiatan Natal kadang-kadang ada acara-acara seperti ini. Dari terowongan ya, terowongan ini banyak ya, ikan pari yang besar banget, salah satunya yang dianggap terbesar di seluruh akuarium di dunia dari sekalian. Panjang ikan lebar ikan parinya itu sampai 2,5 meter, itu besar banget ya. Kayak hiu kita lihat ya. Nah ini penguin, saya lihat tuh penguin kalau di musim salju ya mereka jalan tapi penguin ini adalah binatang air, jadi kadang-kadang mereka berenang. Nah ini kayak gini ya, cari makanannya di laut, mereka makannya ikan, penguin ini. Dia berenangnya cepat tuh ada ya, mereka berenangnya sangat cepat. Penguin ini. Oke, ini adalah hiu pari tadi. Nah ini pari ya, ini pari ikan parinya, ini pari yang kecil. Ya namanya bird pari atau kayak burung, ikan pari burung. Nah ini hiu yang paling ganas, namanya white shark atau hiu putih. Ini ada yang paling berbahaya di laut ya. Namanya white shark atau hiu putih. Oke, itu saja dari sekalian ya untuk di akuariumnya. Nah, sekarang kita akan pertanyaan lagi nih adik-adik sekalian untuk mengakhiri tour kita ya, kita akan pertanyaan ya, ada pertanyaan 3 terakhir ya. Oke, siap adik-adik sekalian? Oke, ya. Pertama adalah tadi kan saya keterangkan ada yang tempat pemukiman pertama dari orang-orang di Sydney. Ya, namanya apa? Tempat pemukiman. Tadi saya tunjukin tempatnya. Wow, keren-keren. Udah ada jawaban-jawaban. Dan rata-rata benar. Dan jawabannya betul ya Pak ya? Ini Aska benar banget.
Aska keren banget. The Rock, betul. Betul. Yes. Aska benar. Aska belum menang kan, masih baru pertama ya jawab ya. Ya rata-rata semuanya benar ya, kalimatnya memang itu tapi semua jawabannya benar. Oke. Pertanyaan kedua. Adik-adik sekalian. Pertanyaan kedua ya. Oke. Saya kurang tahu nih adik-adik benar-benar menyimak ya. Nah, yang mendesain atau merancang arsitektur dari Sydney Opera House yang saya bilang tadi itu orang mana? Saya tadi sebutin namanya. Betul, namanya ini jawaban pertama benar. Sebentar, siapa? Aduh, cepet banget, banyakan. Evander ya, Johnston. Bukan. Ini Bintang Hana, Denmark, benar kan? Dari mana? Denmark, benar. Ya, benar. Namanya Denmark. Betul, namanya John Artson. Ya, tapi saya nanya tempatnya tadi. Denmark, benar. Bintani Hana ya. Bintani Hana benar. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir nih, adik-adik sekalian. Siap ya? Pertanyaan terakhir. Wah, luar biasa ya, Nak. Wah, luar biasa nih, Bu. Kagum, Bu, dengan murid-muridnya luar biasa nih, Bu Santi. Bagus. Wow. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Sydney itu ibu kota mana? Jadi provinsi mana? Sydney. Tadi saya sebutin beberapa kali makan. Termasuk tadi saya sebutin nama ada satu art galerinya. Gak apa-apa, tulisannya salah nggak apa-apa, yang penting maksudnya benar. Ada? Bukan Australia, bukan. Ini dia. Sebentar, ada yang pertama. Sebentar, pertama jawab. Tar dulu. Saya New South Wales. Jawab Pak. Aji Wibawa sebetulnya jawab pertama New South Wales. Saya bisa benarkan karena seperti kita sepakati ya, tulisan nggak jadi pengaruh ya, karena kan saya tidak mengajarkan tulisannya. Jadi Aji Wibawa itu benar, New South Wales. Ya walaupun tulisannya salah, tapi saya ngerti New South-nya benar, Wales-nya salah. Jadi tapi nggak apa-apa. New South Wales. Oke, keren semuanya. Tapi memang ada yang benar banget ya. Yang paling benar banget itu adalah nggak ada yang benar banget. Kanaya nyaris benar New South Wales-nya, New South Wales, Wallace-nya itu harusnya tulisannya Wallace ya. Tapi kan tadi saya nggak ngasih tahu tulisannya seperti apa. Oke. Oh ini sama, South-nya salah. Aditya juga South-nya salah. Wallace-nya benar. Wallace-nya benar. Oke. Adik-adik sekalian itu tadi pemenang-pemenangnya. Udah 3 ya Pak Kenny? Udah 9 ya? Iya, sudah selesai. Iya, sudah 9. Oke. Adik-adik, hadiahnya ada di sekolah. Hadiahnya pasti menarik ya. Pasti sekolah menyediakan hadiah yang luar biasa. Dan kita sudah memasuki akhir ya adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik mendapatkan manfaat dari virtual tour ini. Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu di Darul Hikam, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya sebagai pemandu wisata. Insya Allah ini bermanfaat untuk program pengajaran yang diberikan oleh sekolah. Ya. Dengan demikian, virtual tour di Sydney sudah berakhir, adik-adik sekalian. Dan terima kasih, alhamdulillah semuanya lancar dan semuanya insya Allah memberikan manfaat untuk adik-adik juga. Oke? Dan saya kembalikan ke Pak Kenny sebagai